Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Berbeda dari biasanya, untuk pertama kalinya Mama Zahra Official pergi ke luar negeri. Tepatnya ke Singapura, karena Mama tuh penasaran banget sama Harry Potter Visions of Magic. Siapa nih Sobat Mama yang fansnya Harry Potter juga? Kali ini Mama bakalan nge-review Harry Potter Visions of Magic yang ada di Singapura. Lokasinya itu deketan sama Universal Studios Singapura, yaitu di Resort World Sentosa. Dan setelah Mama cek di website resminya, ternyata ini tuh berakhirnya di tanggal 31 Maret 2025 ya. Untuk pembelian tiketnya itu bisa di website resminya atau bisa juga di online travel agent ya. Jadi kayak di Agoda, Traveloka, Tiket.com itu juga bisa. Tinggal Sobat Mama pilih aja mana yang paling murah. Nah kalau Mama itu kemarin belinya dari Agoda dan tiketnya itu udah termasuk voucher F&B sebesar $10 Singapura. Jadi per orangnya tuh ini kena 600 ribuan ya. Nah cara untuk menuju ke Resort World Sentosanya, tempat dimana si Harry Potter ini berada tuh Mama naik MRT dan juga naik bus ya dari Changi Airportnya. Dan untuk mempelajari jalur MRT di Singapura itu bisa pakai aplikasi ini. Dan Mama di sini bayarnya itu pakai contactless card dari Bank Jago, tapi bisa pakai apapun yang dia itu ada logo visanya atau pakai EasyLink ya. EasyLink itu kartu MRT lokalnya Singapura, harganya itu $10 sekali beli dan udah ada isi $5 di dalamnya. Nah dari MRT Changi Airport itu kita bakalan naik menuju ke Tanah Merah. Nanti di Tanah Merah itu kita bakalan turun dan akan ganti kereta. Nah ganti keretanya ini tinggal nyebrang aja dari kereta yang sebelumnya. Jadi di seberangnya itu ada jalur kereta lagi. Nah kita pakai kereta yang itu dari Tuas Link namanya. Nah ini kita naik dari arah Tanah Merah ini langsung menuju ke Outram Park namanya. Nah itu nanti bisa sambil dilihat aja petanya di sini ya. Nanti melewati beberapa stasiun, nanti turunnya di Outram Park. Nah ini kita udah sampai di Outram Park. Ini kita pindah kereta lagi, cari jalur yang warnanya ungu yang tulisannya NEL. Karena di sini kita bakalan ganti line kereta. Nah dari yang Outram Park ini nanti kita bakalan menuju ke stasiun Harbourfront. Jadi yang warna ungu-ungu ini nih kita akan cari yang jurusannya itu menuju ke Harbourfront. Nah ini kalian kelihatan ya ada di kanan sama kiri. Nah kita pilih line yang ke arah Harbourfront. Kalau naik MRT itu perjalanan kita biayanya tuh jauh lebih murah ya. Jadi selama naik kereta ini paling sekitar 2, sekian dolar aja habisnya. Nah setelah kita turun di Harbourfront ini kita bakalan naik eskalator satu kali. Jadi stasiun Harbourfront ini tuh adanya di bawahnya mall yang namanya itu VivoCity Mall. Nah kita itu mau menuju ke halte yang ada di depannya VivoCity Mall-nya. Nanti cari aja tulisannya tuh bus to Resort World Sentosa, karena nanti kita bakalan naik bus. Nah kenapa nih naik bus? Karena kalau naik bus itu lebih murah daripada kita naik monorail yang menuju ke Resort World Sentosanya. Jadi ada naik kereta tapi harganya tuh bisa 50 ribuan gitu ya kalau dirupiahkan. Nah ini kita langsung aja menuju ke halte. Tulisannya tuh nanti halte RWS 8. Jadi nama busnya itu RWS 8. Nah ini ya dia ada di depannya VivoCity Mall. Nah ini biayanya hanya $1 aja. $1 tuh di sini sekitar 12 ribuan ya. Dan kalau misalnya naik bus ini bayarnya tuh bisa ngetap kartu atau bayar pakai uang cash juga bisa ya. Dan ini tuh $1 itu PP ya guys. Jadi nanti dari Sentosanya itu untuk balik lagi ke Vivo Mall ini tuh udah nggak bayar lagi. Jadi udah $1 tuh udah PP dari VivoCity Mall menuju ke Sentosa dan balik lagi ke VivoCity Mall-nya lagi. Nah ini kita udah masuk ke Sentosa Island-nya. Jadi emang melewati perairan gitu ya, karena ini kan beda pulau gitu kan. Durasi perjalanannya dari Changi Airport menuju ke Resort World Sentosa ini kurang lebih 1,5 jam ya. Dan ini kita udah sampai diturunin dari busnya dan langsung aja kita akan mencari jalan menuju ke kasino. Jadi nanti tuh ikutin aja rame-ramenya orang-orang pada kemana, kita ikutin aja. Nanti bakalan ada petunjuk jalannya. Nah ini kita akan nyebrang satu kali, nanti akan ketemu tulisan kasino. Nah langsung aja kita buka si kasino ini, karena nanti di dalamnya itu langsung ketemu sama si Harry Potter Visions of Magic-nya. Nah ini di sebelah kirinya itu ada eskalator naik ke arahnya USS atau Universal Studios Singapura. Nah cuma sekarang kita mau ke Harry Potter Vision of Magic-nya dulu, karena kita udah punya tiketnya. Jadi langsung kita akan kasih ke petugasnya aja. Dan ini tuh kalau lagi weekday itu jamnya bebas ya, walaupun kita udah ada slot-slot jamnya, tapi ini Mama bisa masuk lebih awal. Kalau beli tiketnya on the spot bisa nggak? Bisa aja sih kalau setahu Mama ya. Cuma kalau Mama lebih enak untuk udah punya sendiri gitu ya, karena harganya juga beda kan. Nah kita tuh juga di sini bawa kostum Harry Potternya gitu ya, udah pakai seragam Hogwarts nantinya. Dan di sini itu bakalan dipinjemin tongkat sihirnya, tapi nggak dipinjemin seragamnya ya. Jadi kalau seragam itu Mama modal beli sendiri. Nah ini kita dipinjemin tongkatnya, karena nanti di dalam tuh kita ada experience-nya juga untuk pakai tongkatnya.
Dan sebelum masuk kita tuh ada foto studionya gitu ya, kayak wisata-wisata di Indonesia juga. Nanti tuh ada barcode yang bisa kita tebus dengan bayar dan nanti dapat fotonya. Nah ini mohon maaf juga ya, disclaimer, fotonya mungkin agak goyang-goyang karena di sini tuh gelap gitu ya. Mama masih agak bingung untuk pakai mode di suasana gelap kayak gini kameranya. Dan jujur ini agak repot ya, sebelah bawa kamera, sebelahnya bawa tongkat sihir. Jadi ya udahlah ya, semoga aja ini tetap bisa ngerasain experience-nya ya. Nah di awal ini kita tuh dijelasin sama petugasnya di dalam tuh ada apa aja dan juga gimana cara make si tongkatnya. Jadi nanti tuh di dalam ada 10 experience visualisasi dari filmnya Harry Potter gitu. Memang ini gak sebesar yang ada di Jepang atau di Inggris ya, tapi kalau menurut mama sih ini udah wow banget, lumayan banget buat Potterhead yang belum ada rezeki untuk ke Jepang atau ke Inggris. Nah di sini kita juga nyoba ini gimana cara menggunakan si tongkatnya ya, karena nanti di dalam tuh ada beberapa experience gitu yang kita tuh seakan-akan bisa nyihir gitu loh. Seru banget kan? Nah setelah dari ruangan ini kita bakalan masuk ke ruangan yang pertama. Nah yang pertama ini adalah ruangan night bus. Jadi ini tuh adalah dari Harry Potter yang ketiga ya, yang waktu Harry-nya itu naik night bus gara-gara dia kabur dari rumah pamannya. Ini sebenarnya busnya itu nggak goyang-goyang guys, tapi kalau kita lagi bikin video di dalam seru banget deh kalau misalnya bikinnya itu seakan-akan kita goyang-goyang gitu. Ini bagus banget. Jadi diliatin di dalamnya ini tuh ada tempat tidurnya juga gitu kan, karena memang si Harry-nya itu kan juga dia istirahat di kasur-kasurnya kan waktu di dalam night bus-nya ini. Pokoknya ini tuh bener-bener menggambarkan visualisasinya saat kita nonton Harry Potter dan kita tuh bisa ngerasain sendiri. Nah ini kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini adalah Grimmauld Place. Jadi ini tuh ada rumahnya Sirius dan kita tuh diliatin yang pohon keluarganya Sirius nih. Jadi ini di area yang pertamanya kita diliatin pohon keluarganya Sirius. Dan ini bisa kita pakai juga nih tongkatnya. Jadi nanti tuh kalau tongkatnya dideketin nih bisa nyala-nyala kayak gini nih. Jadi pohonnya tuh bakalan ngerespon dari si tongkat yang kita bawa. Nah kayak gini nih seru banget kan. Tapi memang experience dari tongkat sihirnya itu kadang-kadang tuh nggak selalu langsung berfungsi gitu loh. Entah aku yang kurang pandai memakainya atau emang agak-agak suka nggak respon gitu ya. Nah ini kita ke yang berikutnya. Ini ada lukisan yang ibunya Sirius. Terus ini ada perapian. Dan nanti di sebaliknya itu juga ada kayak lukisan-lukisan lagi. Nah di sini experience-nya itu kita bisa bikin si lukisan-lukisannya ini menyala gitu ya. Nanti kita akan lihat nih gimana dia akan menyala saat kita ketukan si tongkatnya gitu ya. Nah kayak gini nih, tada, nyala kan. Jadi kita seakan-akan kayak jago gitu ya. Oke, kita lanjut ke area yang berikutnya. Kalau ini adalah area yang paling luas ya, ini adalah Kementerian Sihir. Nah ini kalau sobat mama Potterhead pasti tahu banget lah ya. Di area ini tuh ada perang antara Voldemort dan juga Dumbledore. Terus juga ada perang sihirnya waktu Harry dan teman-temannya dan juga para Death Eater gitu ya. Ini bener-bener banyak banget experience yang bisa dirasain di area ini. Nah ini tuh ada telepon umum. Jadi telepon umum itu kan juga dipakai ya pas Harry kalau misalnya dari dunia Muggle mau masuk ke kementerian. Oh ya guys, by the way ya, untuk keliling di Vision of Magic ini itu tuh kita diperbolehkan untuk merekam semua experience yang ada di dalam sini. Yang penting tuh nggak pakai flash aja. Dan para staff di sini itu bener-bener baik banget. Mereka tuh mau banget untuk bantuin kita foto-foto. Jadi mereka tuh bahkan yang nawarin gitu loh untuk kita foto-foto. Pokoknya bener-bener di Harry Potter Vision of Magic ini kalau mama sih seneng banget ya, karena pelayanannya juga bagus banget. Nah di salah satu dinding ini kita bisa experience juga nih dengan si tongkatnya ya. Jadi kita kayak bisa membuat gambar gitu di dalam di temboknya. Nah kayak gini nih guys ya. Ini gede banget memang yang area Kementerian Sihirnya. Jadi ini yang paling besar ya, paling luas. Nanti di ruangan-ruangan lainnya itu nggak sebesar yang ini. Nah ini kan di bawah ada telepon umum lagi, dan di sini tuh ini keren banget nih sobat mama, harus lihat ya. Jadi habis kita pencet nomornya nanti tuh bakalan muncul cahaya di bawahnya. Ini keren banget. Nah ini kita lanjut ke area yang berikutnya. Sebenarnya ini masih area dari Kementerian Sihir ya. Jadi area berikutnya yang keempat ini masih dalam areanya Kementerian Sihir, yaitu Hall of Prophecy atau ini tuh ruang ramalan. Nah di sini kan yang ada perang sihir itu ya. Lihat deh, masya Allah ya, ini cakep banget. Ini bener-bener ruangannya tuh cantik banget ya, kayak di filmnya gitu. Cuma sebenarnya kan yang di filmnya sedih ya, karena di situ Siriusnya itu Avada Kedavra. Jadi ya udahlah ya gitu,
gitu. Sebenarnya sedih sih, tapi tetap aja nggak bisa menghalangi keestetikan tempat ini ya. Ini bener-bener lucu banget, dan kalau misalnya bikin video tuh bagus banget di sini. Cuma memang untuk experience dari tongkatnya itu rada-rada juga sih di sini. Kadang-kadang nggak nyala-nyala gitu, walaupun udah kita hentakan gitu ya. Jadi ya udahlah ya gitu. Nah, dari sini kita lanjut ke area yang kelima. Ini adalah ruangan yang favorit mama ya. Ini adalah Chamber of Secret. Ini bener-bener keren banget. Dan di sini tuh kita pertama-tama dijelasin dulu sama petugasnya, karena di sini tuh kita masih nunggu sekitar setiap 4 menitan gitu ya pas mama datang gitu, untuk nanti bakalan kebuka si Chamber of Secretnya. Jadi tuh nanti kita masuknya rame-rame sama yang lainnya. Jadi tuh di sini nggak hanya kita lihat dari luarnya aja, tapi kita bener-bener bisa masuk ke dalamnya juga. Jadi ini kita tunggu ya sampai pintunya terbuka dan kita bakalan masuk. Nah, ini udah kebuka nih guys. Tapi kebuka sendirinya tuh cuma dikit, jadi nanti tetap dibantu juga sama petugasnya. Nah, ini dia guys. Tadinya tuh mama pikir tuh ini nggak bakalan masuk ke dalam. Ternyata beneran kita masuk ke dalam ini guys. Masya Allah ya, kayak happy banget. Nah, begitu masuk, ini suasananya tuh bener-bener kayak di film Chamber of Secret-nya gitu ya. Lebih kecil sih gitu ya. Cuma ya mirip lah ya kan. Di situ ada patung-patung ularnya, dan nanti nih mama bakal liatin satu persatu juga ada experience apa aja di dalam sini. Nah, ini kan juga nih mirip ya tempat waktu Harry lagi berantem sama basilisknya. Nah, terus ini ada patung-patung ularnya. Ini juga bisa kita jadiin experience bersama tongkatnya. Nah, terus di sini nih ceritanya ini adalah lorong yang kita bisa melihat si basilisknya ya. Jadi ini sebenarnya cuma kayak videotron aja nih guys. Nah, di sini tuh ada experience kita bisa kayak ngobrol gitu pakai bukunya Tom Riddle. Nah, kayak gini nih, keren banget kan? Tapi berhubung ngantri gitu ya, jadi akhirnya mama ngevideoin aja karena males juga antrinya lumayan panjang soalnya. Jadi ya sudah diwakilkan aja ini sama saudara mama. Jadi ya udah kita ke yang berikutnya, dan ini adalah part favorit mama nih. Waktu kita tuh seakan-akan jadi Tom Riddle yang pas lagi ganteng-gantengnya ya, waktu dia belum jadi Voldemort. Ini bagus banget sih experience yang ini, karena di filmnya juga kan ini sebagai scene yang ikonik banget ya. Nah, ini kita lanjut ke area yang keenam. Nah, kalau di area yang keenam ini adalah ruangan, sebenarnya ini dari spin-off-nya Harry Potter ya, dari Newt Scamander, yang dia itu adalah pencipta buku dari yang Fantastic Beasts. Nah, ini tuh kayak isinya tuh zoo-nya gitu ya, yang ada di dalam kopernya si Newt itu. Dan ini adalah hewan-hewan yang Fantastic Beasts-nya. Jadi ada macam-macam ya. Dan mama nggak terlalu ngikutin juga sih ya kalau yang Fantastic Beasts. Jadi ya udah, pokoknya ini ada banyak Fantastic Beasts-nya yang ditunjukkan, dan kita juga bisa experience nih sama si tongkatnya. Jadi misalnya kita hentakan tongkatnya, nanti bisa muncul si Fantastic Beasts-nya itu. Nah, kalau sobat mama ngikutin serialnya Fantastic Beasts-nya mungkin bakal excited banget nih di ruangan yang ini. Jadi ini tuh juga layarnya ganti-ganti gitu guys. Jadi nggak hanya satu doang, walaupun kelihatannya lokasinya tuh kayak sempit gitu ya, tapi tetap banyak yang bisa dilihat. Dan lanjut kita masuk ke area yang ketujuh. Di sini tuh ada Knockturn Alley. Jadi kalau misalnya Harry biasanya itu ke Diagon Alley ya untuk beli buku-buku sihirnya. Nah, ini adalah Knockturn Alley, dimana waktu dia pertama kali nyasar juga ya waktu mau ke Diagon Alley. Nah, di sini tuh suasananya dark gitu, sama kayak di filmnya ya. Dan yang menarik kalau menurut mama, di sini tuh nanti kita juga bisa ngelihat ada tanda kegelapan di langitnya. Ih, keren banget dah. Nah, di tembok-temboknya Knockturn Alley ini tuh ada kayak pengumuman gitu ya, lembaran-lembaran pencarian Harry. Terus juga ada yang Lucius Malfoy, ada Greyback gitu ya. Nah, ini adalah tanda kegelapannya guys. Ya Allah, keren banget ya. Gak nyangka sih sedetail ini ada tanda kegelapan segala yang muncul gitu kan. Nah, ini ya ada banyak banget nih lembaran-lembaran untuk pencarian Harry Potter ya. Dan ini kita akan lanjut menuju ke area yang ke-8 ya. Berarti tadi udah yang ke-7, sekarang kita akan menuju ke area yang ke-8. Nah, ruangan yang berikutnya ini adalah ruangan yang munculnya itu di Harry Potter Order of Phoenix ya. Jadi ini adalah ruang kebutuhan yang dipakai Harry dan teman-temannya saat menjadi Laskar Dumbledore gitu ya. Jadi waktu mereka lagi belajar Patronum itu pada di sini. Ruangannya nggak terlalu besar, tapi sini banyak benda-benda ikoniknya. Kayak ini nih ada pedang
pedangnya Gryffindor. Terus juga nanti bakalan ada diademnya Ravenclaw. Terus juga di sini kita bisa mengeksplor banyak banget pakai tongkat sihirnya. Termasuk tadi tuh ya yang ngeliatin si pedang Gryffindor itu juga kan pakai tongkatnya ya. Jadi di sini benar-benar bisa dieksplor banget lah si tongkat sihirnya itu. Ada juga di sini cermin tarsah ya yang bisa untuk melihat harapannya seseorang. Nah ini juga nih ada topi ini ya yang memilih asrama. Nah ini ada diademnya Ravenclaw, cantik banget ini ya sampai berkilau kayak gini. Cantik sekali. Nah setelah puas di ruang kebutuhan, kita masuk ke area yang berikutnya. Nah area berikutnya ini tuh adalah yang dulu di Harry Potter pertama waktu mereka mau menuju ke batu bertuahnya itu. Nah ini adalah salah satu tantangannya nih yang akar-akar itu ya, menuju ke ruang bawah tanahnya Hogwarts. Nah di sini juga kita bisa experience nih untuk nyalain si akar-akarnya itu ya. Tapi memang ini agak lama ya, jadi kadang-kadang kita gagal juga. Tapi ada juga yang berhasil gitu ya. Nah area ini emang gelap banget ya, jadi emang agak susah untuk di shootnya. Nah area berikutnya setelah si akar-akar ini adalah ini dia, ini yang flying key-nya itu guys. Jadi yang waktu mereka mau ngambil kunci itu loh. Nah itu di ruangan ini cantik banget, bener-bener kayak bagus ya, nyala-nyala gitu. Nah setelah dari ruangan ini kita masuk ke area yang terakhir. Nah ini adalah area yang ke-10, yaitu adalah The Pensieve. Jadi sebenarnya kan Pensieve itu kan yang untuk naro ingatan itu kan bentuknya kan kayak baskom gitu ya. Tapi di area yang ini ditunjukinnya tuh nggak dalam bentuk kayak baskom gitu, tapi kayak ada lingkaran besar di tengah-tengah ruangan gitu. Dan di area ini tuh juga ada adegan waktu Harry lagi ngelawan Voldemort. Jadi ada kayak adegan perang Hogwarts-nya, dan juga nanti tuh ada adegan waktu Hogwarts-nya itu sudah mengalami kemenangan gitu ya. Asli yang di ruangan ini tuh sebenarnya kayak keren banget gitu, pengen di videoin banget karena bener-bener full adegannya tuh kayak keren aja gitu loh, efek animasinya itu ya. Nah disinilah yang Harry lagi ngelawan Voldemort. Keren banget. Nah nanti habis ini ada adegan kemenangannya Hogwarts ya. Jadi ini nanti yang ada kembang apinya kayak gitu. Nah ini ya, jadi ini lumayan lama sih adegannya di ruangan ini ya. Dan ini tuh udah ruangan yang terakhir. Jadi totalnya tuh ada 10 experience ya di dalamnya Harry Potter Vision of Magic. Dan ini kita udah selesai dan harus mengembalikan si tongkatnya lagi ke petugasnya. Jadi tempat pengembaliannya itu ada di dekatnya yang Kementerian Sihir. Jadi setelah kita ngembaliin, untuk balik lagi ke tempat awal kita harus melewati si Kementerian Sihir lagi. Nah ini udah kita balikin ya. Nah ini kita mau balik lagi ke atas. Jadi nanti ada pintu yang berbeda dari yang pas kita masuk, karena nanti langsung menuju ke souvenir shopnya. Nah ini ya tempat beli merchandise-nya Harry Potter. Cuma kalau mama sih nggak beli ya, karena udah beli waktu yang zamannya Miniso gitu kan. Nah terus di sini mama mau cetak fotonya aja dari yang tadi kita udah foto di awal, karena sayang banget kan kalau misalnya nggak ada diambil fotonya. Nah untuk fotonya itu tuh kita bisa memilih ya. Jadi ada yang bentuknya foto dicetak, ada juga yang bentuknya itu gantungan kunci dan juga magnet kulkas. Harganya masing-masing $15. Dan kalau misalnya mau nambah soft file itu bayar lagi $10 per fotonya. Nah setelah selesai ini kita mau nukerin voucher F&B-nya. Jadi kita mau nukerin dengan butterbeer gitu ya, karena kan di sini gratis nih kita butterbeernya. Nah ini mama mau ngambil fotonya dulu. Nah kayak gini nih hasilnya. Dan di sini kita mau nebus voucher dari yang butterbeernya. Jadi butterbeer ini bukan bir beneran ya. Ini tuh isinya kayak minuman karamel gitu sih. Ya biar kayak bener-bener di Harry Potter aja sebenarnya. Kalau rasanya sih sebenarnya biasa-biasa aja sih kalau menurut mama. Dan untuk pembayaran di sini tuh pada pakai contactless card aja ya, yang berlogo Visa itu udah aman banget. Dan ini kita udah bener-bener selesai guys. Saatnya kita ganti baju lagi dan juga minum butterbeernya. By the way, untuk bonus nih ya, bakal mama kasih tahu caranya ke Universal Studio Singapurnya. Jadi dari yang di depannya Harry Potter tadi itu ada eskalator, kita naik aja. Nanti sampai di atas itu udah langsung menuju ke Universal Studio Singapurnya. Jadi udah halamannya Universalnya ya. Dan di sini juga ada banyak toko-toko gitu ya, ada toko coklat, ada toko merchandise juga gitu. Cuma kita emang nggak main ke USS-nya, cuma foto-foto aja. Jadi gimana nih menurut sobat mama, kira-kira worth it apa enggak? Kalau menurut mama sebagai Potterhead sih worth it banget ya. Dan jadi salah satu pengalaman yang gak terlupakan juga.
Oke deh Sobat Mama, sekian dulu video dari Mama kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.